Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah ke video ini. Kali ini masih dengan kasus Vina. Kali ini Opung membahas tentang Ibtu Rudiana lagi, ayahnya si Eki, yang katanya menjadi tersangka atau pelaku dari otak kejadiannya. Kita lihat ya pembahasan Opung bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Ingat kata-kataku, sampai kapanpun polisi nggak mau nangkap aku. Aku punya pelindung yang membuat polisi tunduk dan tak berkutik. Tulis Egy Ripra dalam Berani sekali ya Egy Ripra kayak gitu. Kapoldanya kita copot. Saya nggak main-main kalau saya. Videokan semua polisi yang ada di jalan. Ini saya perintah saya, ya. Saya langsung pecat. Begitu ada videonya kita periksa benar, kita pecat hari itu, telanjangin dia. Ya, keras sekali kita. Karena kenapa? Udah cukup negara memberikan kepada mereka. Tidak kurang lagi sekarang, ya. Biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang, ya. Opung, angkat kasusnya si Vina dong. Banyak orang yang minta kayak gitu. Aku bukannya nggak mau ngangkat tiap hari, bisa ku angkat. Tapi makin lama makin pusing kepala aku. Iya ya. Sekarang udah bawa-bawa nama Kapolri loh. Dan itu presiden itu komentar langsung. Komentar Pak Jokowi langsung. Bayangkan coba, untuk kasus-kasus korupsi besar, itu presiden nggak komentar langsung. Kasus Vina Cirebon, presiden komentar langsung. Iya. Betul. Ya, jadi begini ya, aku mau sampaikan sama kita semua. Kita hati-hati dalam membuat postingan, termasuk aku juga. Ya, ada satu postinganku, ya, yang ini dia. Nah, itu jadi udah saya reaction juga aku tuh. mau minta maaf, mau minta klarifikasi, karena di postingan ini aku hadirkan sebuah video, di mana video itu menampilkan 7 mantan Kapolri itu mendatangi Mabes Polri waktu itu. Ya, aku nyangkanya itu kasus Vina, dan banyak juga beredar begitu kasus Vina. Sedangkan Opung Parabela juga tertipu. Tertipu rupanya Opung. Wah, saya Tapi juga minta untunglah maaf ini ya. bukan hoax yang menimbulkan kerusuhan ya. Kalau enggak memang udah kena tangkap polisi. Iya. Ya. Dan aku yang mau ku sampaikan begini ya, aku mau minta maaf ya, untuk ya menampilkan video yang lama. Aku sudah cek dan beberapa video dicek itu katakan ada yang sangkut pautnya dengan kasus Vina. Ternyata ada seorang sahabat mengingatkan itu bukan kejadiannya bukan baru-baru ini, itu kejadian tahun lalu. Kenapa aku tahu? Karena aku di situ waktu itu. Keren. Mengingatkan beberapa ya. sahabat di kepolisian ya, Dari polisi juga yang mengingatkan. benar, ya. Dan untungnya masih ada yang mengingatkan seperti itu ya. Jadi aku mau sampaikan untuk kawanku, untuk Mas Budi, good job. Keren, Mas Budi keren. Ya, gentleman lah. Iya. Namanya Opung Parabela juga harus dikoreksi lah kalau ada Betul, salah betul, ya. betul, Karena betul. apa? Menjaga konten-konten Opung Parabela itu jauh daripada hoax gitu ya. Keren, Dan gimana jauh pun daripada juga, hoax maaf, ya. Mungkin banyak orang-orang atau pihak-pihak, terlebih lagi dari masyarakat ini, yang sudah mulai hilang kepercayaannya dengan polisi. Tapi ingat, tidak ada polisi, tidak ada TNI, itu sama saja tidak ada negara ini. Betul. Terbukti memang. Opung Parabela menjilat, tidak menjilat. Aku bukan orang Memang yang kenyataannya, guys. menjilat, tidak. Ya, karena aku bukan anjing. Kalian sadar enggak? Kita masih butuh Polri, kita masih butuh TNI, kita masih butuh yang namanya penegak hukum, ya. Iya. Kalaupun ada, itu kan oknum. Iya, betul. Masalahnya oknum itu jumlahnya banyak. Ya, mau diapain lagi gitu loh. Tapi ingat ya, mereka itu masih banyak polisi-polisi yang baik. Betul. Masih banyak ya kan, penegak hukum yang baik. Nggak bisa kita pungkiri itu. Bohong kalau kita bilang semuanya rusak, bohong. Tidak. Ya, dan juga untuk netizen ya, untuk yang menyampaikan mengenai entah kasus Vina kah itu, entah kasus yang manakah itu, cari dulu data yang sebetul-betulnya. Ya, sama aku agak ketawa juga dengan Ibu Widya. Mungkin kalian sebagian besar udah tahu Ibu Widya, ya,
Ya kita pikir kok Ibu Widya ini banyak taunya gitu. Iya. Tapi setelah sekian lama aku cermati makin kesini kok ada beberapa hal yang ngawur gitu loh. Contoh yang pertama, ya dia samakan itu Putri dengan Linda. Gitu. Ya, yang satu tai lalatnya di kiri, yang satu tai lalatnya di kanan. Jadi Ibu Widya mengatakan bahwa Linda adalah Putri, Putri adalah Linda. Maaf Bu, saya respect sama Ibu, respect dengan keberanian Ibu. Iya, respect ya, berani sekali. Cek ulang gitu loh. Ya kalau memang salah bilang salah, jangan dibilang ini kan cuma teka-teki. Iya. Tapi respect ya Bu, respect ya. Kita harus hargai dengan keberanian orang-orang seperti ini. Iya, ya. berani Juga sekali. kemarin itu kalau nggak salah Salut ya. mengenai Susnudu Haji, katanya dia itu mantan Kapolri, bukan Ibu, itu mantan Kabar Eskrim. Saya tidak mengkonfrontir ya Bu ya, saya hanya meluruskan saja. Ya, apa yang Ibu perjuangkan mungkin seirama dengan apa yang diperjuangkan kami semua ya. Kita inginkan keadilan terjadi, terlebih lagi dengan Peggy, terlebih lagi dengan orang-orang yang sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan dengan permasalahan ini gitu loh. Ada mungkin orang yang dibikin menjadi tersangka rupanya tidak bersalah. Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita suarakan. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Widya. Iya. Tapi jangan, ya ini kan asumsi, ini kan bukan narasi ya, tapi ini adalah asumsi dan ini harus kita hargai tanpa menunjukkan, tanpa mendiskreditkan satu institusi manapun. Gitu loh. Oke, jadi kita harus cerdas. Dan ini ada perkembangan mengenai kasus si Vina Cirebon. Ya bahwasanya itu Ibtu Rudiana itu kemungkinan besarnya akan diproses secara hukum. Karena apa? Karena makin kesini itu makin kuat buktinya bahwasanya dia itu terlibat dengan pembunuhan Eki dan juga Vina ini. Apa motif sebetulnya masih belum ya, masih belum fix apa yang menjadi motifnya, tapi oleh karena desakan katanya waktu itu ada kasus penyelundupan. Tapi gimana pun ceritanya, mari kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib ya. Karena Bapak Presiden sendiri juga sudah menyatakan bahwasanya usut setuntas-tuntasnya ya, dan juga Bapak Kapolri juga menyatakan copot kalau perlu orang-orang yang memang betul-betul betul-betul terkait dengan masalah ini ya. Jadi saat ini Opung ingin menyampaikan dulu ingin menghadirkan beberapa video mengenai perkembangan tentang kasusnya si Vina Cirebon. Oke, let's go. Jadi titik terang atas kasus yang menimpa Vina Cirebon, Mabes Polri bersama Polda Jabar akhirnya sambangi langsung Polres Cirebon Kota. Munculnya kabar atas keterlibatan Ibtu Rudiana, ayah almarhum dari Eki ini rupanya cukup menyita perhatian publik. Bukan tanpa sebab, motif dibalik kasus Vina dan Eki ini faktanya korban dari sepak terjang Ibtu Rudiana dalam bisnis penyelundupan narkoba saat 2016 tahun lalu. Terlihat Propam Mabes Polri datangi Polres Cirebon. Di sana terdapat beberapa polisi yang bertugas tak terkecuali Ibtu Rudiana. Ketua Bareskrim menjelaskan duduk perkara saat ini pemeriksaan Ibtu Rudiana selaku anggota kepolisian. Benar adanya jika ayah dari almarhum Eki tersebut terlibat dalam kasus bandar narkoba. Maraknya kasus narkoba di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo tegas mendukung vonis hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Mengenai vonis hukuman mati bagi para pengedar narkoba, dalam memberlakukan hukuman mati, Jokowi nampaknya juga tidak akan memberi grasi pada pengedar narkoba karena pengedar narkoba dianggap merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik. Saya kemarin berbicara dengan Pangdam, dengan Kapolda D2 mengenai penegakan hukum yang tegas sehingga memberikan efek jerah. Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Akhir saya kira mengenai pencegahan, terutama
penyeludupan masuknya narkobanya betul-betul kita urus benar. Ini secara saya kira agar kita fokus. Saya ingin nanti juga memutuskan kita kerjakan nggak di semua provinsi dulu lah, mungkin 5 besar, provinsi 5 besar yang narkobanya paling tinggi kita fokuskan di situ, atau 10 besar, tapi nanti kita putuskan setelah kita. Dia mengatakan terdapat poin-poin yang bisa digali penyidik saat Propam Polri memeriksa Ibtu Rudiana. Selain ia terjerat kasus penyelundupan narkoba, Ibtu Rudiana juga mempunyai backing yang kuat hingga bandar besar di belakangnya. Kaitkan dengan kasus yang saat ini ramai soal Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dan sebagian rekan polisi lainnya juga terindikasi terima suap dalam kasus ini. Lantas, tindakan apa yang dilakukan Propam Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana? Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Mana seorang pemimpin itu harus bisa melayani, menempatkan anggota masyarakat sebagai prioritas nomor 1. Mau turun ke lapangan, sudah waktunya. Kita melayani anggota, sudah waktunya. Melayani yang seperti apa? Paling tidak memahami apa yang menjadi masalah anggota. Jangan kita hanya pemerintah dan kemudian tidak tahu. Terjerat dalam kasus narkoba, Rudiana juga divonis telah melanggar etika hukum. Terlebih kasus Vina ini merupakan siasat Ibtu Rudiana untuk mengelabui kasus yang sedang menjerat dirinya beberapa tahun lalu. Sehingga ia rela mengorbankan anaknya sendiri dan orang-orang yang justru tidak terlibat dalam kasus ini. Hal tersebut diketahui saat Propam Mabes Polri sambangi langsung Polres Cirebon Kota tempat Ibtu Rudiana bekerja. Seharusnya sekarang ini saran saya ke Polda Jawa Barat, mereka itu justru dari Propam, kalau benar Propam dari Mabes Polri turun tangan untuk memeriksa orang tuanya Eki, bapaknya Ibtu Rudiana, ya, Ibtu Rudiana ini. Ya, betul. Kita lihat, maksud saya kan Rudiana ini kan adalah kasat serse waktu itu. Lalu digali, apakah ini ada terkaitannya, ada jaringan narkoba? Kita tidak tertutup kemungkinan loh. Jangan-jangan yang 8 orang yang masuk penjara dan bahkan klien kami akan diproses ini, jangan-jangan ini hanya korban yang tidak ini, korban yang melakukan tersebut justru, ya makanya saya bilang, tanya itu Rudiana itu, periksa di Propam, ada apa ini? Propam Mabes Polri gelar pemeriksaan dan sambangi Polres Cirebon. Ibtu Rudiana positif dinyatakan terlibat dalam kasus Vina Cirebon akibat sepak terjang kasus yang sedang menjerat dirinya. Ayah almarhum Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana kini Sosok Brigjen Pol Indah Jafar, mantan Kapolres Cirebon Kota, yang kembali disorot oleh netizen. Beliau tahu siapa pelakunya pembunuhan Vina. Bahkan beliau tahu di mana tempat tinggalnya si Eki. Beliau juga tahu kalau Eki sudah menikah dan mempunyai anak. Anaknya cewek. Dia juga tahu kalau si Eki nggak tinggal di wilayah Pulau Jawa. Salam sehat Bapak Polisi. Ingat kata-kataku, sampai kapanpun polisi nggak mau nangkap aku. Aku punya pelindung yang membuat polisi tunduk dan tak berkutik. Tulis Egy Ripra dalam akun miliknya. Polres sama Poldanya apa tidak? Kapoldanya kita copot. Saya nggak main-main kalau saya. Videokan semua polisi yang ada di jalan. Ini saya perintah saya. Ya, saya langsung pecat. Begitu ada videonya kita periksa benar, kita pecat hari itu, telanjangin dia. Ya, keras sekali kita. Karena kenapa? Udah cukup negara memberikan kepada mereka. Tidak kurang lagi sekarang. Ya, biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang. Ya. Polres Poldanya apa nggak jalan ini, Pak? Bagaimana? Polres sama Poldanya apa tidak? Kapoldanya kita copot. Saya nggak main-main kalau saya. Dan saya ingatkan lagi, ini zamannya medsos. Kalau kalian baik, maka perbuatan baik kalian juga akan diketahui oleh masyarakat banyak. Sebaliknya, kalau kalian melakukan hal yang negatif, ini juga akan segera diketahui oleh masyarakat banyak. Di mana yang namanya nilai-nilai etika, nilai kehormatan, nilai-nilai kebenaran
betul-betul dijaga. Dan kalau dia merasa salah, dia bertanggungjawabkan kesalahannya itu. Prinsip-prinsip ini harus saudara pegang. Menjaga kehormatan institusi, kehormatan rekan-rekan. Saya yakin perjalanan panjang sudah rekan-rekan lakukan. Jangan jatuh karena hal-hal yang sepele. Untuk aparat penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Senggol para jajaran aparat mulai dari kepolisian, mantan Bupati Cirebon, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga kejaksaan dalam kasus Vina. Sosok Widya kini semakin geram buka-bukaan singgung keterlibatan Ibtu Rudiana. Bahkan lebih mengejutkannya lagi, kasus Vina ini juga menyita perhatian ex-ketua Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, yang memberikan tanggapan pedas terhadap aparat penegak hukum, seperti Polri, jaksa, hakim, hingga jajaran pengacara. Disebutkan oknum polisi yang terjerat narkoba serta Ibtu Rudiana disebut berada di balik geng motor eksekutor Vina Cirebon. Sebelumnya, sosok diduga Widya menyatakan kasus kematian Vina Cirebon merupakan ulah bandar narkoba yang merasa terganggu dengan sepak terjang sang polisi. Merasa tidak ada lagi marwah institusi penegak hukum, Widya lantas senggol semua jajaran aparat kepolisian. Tak terkecuali Kejaksaan dan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang sebelumnya sudah menerima instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Nyatanya, hingga kini belum menemukan titik terang siapa pelaku dari DPO yang sebenarnya. Diketahui kasus kematian sepasang kekasih Vina dan Eki Cirebon ini sudah diambil alih oleh pihak Mabes Polri. Saat ini pihak Mabes Polri mulai menjalani penyidikan dan pemeriksaan terhadap keterlibatan jajaran aparat Polres Cirebon dan Polda Jabar. Ditemukan bukti kuat adanya keterlibatan ayah dari korban Eki, Ibtu Rudiana, yang dinyatakan resmi terlibat akibat desakan kasus yang menyeret dirinya soal penyelundupan narkoba. Kasus Vina Cirebon ini bahkan ramai disebut-sebut kasus Sambo Jilid 2. Pasalnya di balik kasus ini justru juga melibatkan oknum aparat dan jajaran polisi yang terselubung di dalamnya. Bagaimana tidak, dari sekian banyak saksi yang sebelumnya telah memberikan kesaksiannya, justru kesaksian mereka bertolak belakang karena telah ditunggangi pihak lain. Padahal sudah jelas seperti saksi Aep, Melmel, Liga Akbar. Mereka itu adalah teman dari kedua korban Eki dan Vina, namun kesaksian mereka justru bertolak belakang dan bahkan mereka tidak mengaku kenal pada kedua korban tersebut. Di sisi lain, baru-baru ini sedang ramai adanya kemunculan Egy Ripra yang memang diduga kuat adalah sosok Peggy, yang merupakan salah satu DPO yang dicari selama ini. Faktanya setelah diperiksa, ia justru membantah jika dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ia pun tak mengaku jika dirinya adalah teman dari kedua korban dan Eki. Bahkan ia unggah hal mengejutkan seolah meremehkan aparat kepolisian. Punya backingan kuat di belakangnya, Egy Ripra katakan jika polisi tak akan berani menangkap dirinya. Ingat kata-kataku, sampai kapanpun polisi nggak mau nangkap aku. Aku punya pelindung yang membuat polisi tunduk dan tak berkutik, tulis Egy Ripra dalam akun miliknya. Pelajaran untuk aparat penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Begitu deh video terbarunya dari Opung membahas tentang Ibtu Rudiana Ibtu Rudiana dan Bu Widya. Oke, semoga kalian suka dengan video saya. Bye.